Bapak, Ibu, Saudara yang terkasih, Shalom. Kiranya damai Kristus senantiasa menyertai kita semua. Mari kita mengawali hari ini dengan perenungan bersama dalam program Siri Wekdal Injing. Mari kita berdoa. Kami bersyukur atas penyertaan-Mu ya Tuhan dalam istirahat kami semalam. Engkau telah memberikan hari baru untuk kami jalani pada saat ini. Sungguh kami merindukan pertolongan-Mu dalam setiap langkah kehidupan kami ya Bapa. Kami juga hendak mengakui kesalahan yang kami lakukan dalam kehidupan ini. Ampunilah kami ya Tuhan menurut kasih setia-Mu. Dan saat ini kami juga hendak merenungkan bagian dari sabda firman-Mu. Maka urapilah kami dengan terang hikmat-Mu dan mampukanlah kami untuk senantiasa berjalan di dalam penyertaan-Mu. Dalam Kristus Tuhan Sang Terang Hidup kami berdoa. Amin. Bacaan kita diambil dari Yesaya 43 ayat 8-15 dengan nats Alkitab dari ayat ke-10 yang demikian. Kamulah saksi-saksiku, demikianlah firman Tuhan, dan hambaku yang telah kupilih, supaya kamu tahu dan percaya kepadaku dan mengerti bahwa akulah Dia. Sebelum aku tidak ada ilah dibentuk, dan sesudah aku tidak akan ada lagi. Judul perenungan kita pada saat ini yaitu Setia Menjadi Saksi. Umat Tuhan yang terkasih, dalam bacaan kita saat ini, kita dapat mengingat bahwa pada saat itu Israel dalam kondisi sedang tidak baik-baik saja. Mereka sedang berjuang dalam persoalan kehidupan yang besar, yaitu menghadapi pembuangan di Babel. Tentu kondisi yang sedang mereka hadapi bukan perkara yang mudah. Bisa jadi mereka mengalami penurunan semangat untuk tetap yakin bahwa mereka adalah bangsa yang dipilih menjadi umat Tuhan. Sebab sebagai bangsa pilihan Allah, besar kemungkinan mereka menganggap bahwa mereka pasti akan dilindungi Allah dari musuh apapun. Namun, marilah kita mengingat pula firman yang disampaikan Allah kepada Salomo dalam 1 Raja-Raja 9 ayat 4-7. Di sana disebutkan bahwa Tuhan menyatakan janjinya kepada Salomo dengan akan terus memberkati Israel jika para pemimpinnya atau Raja Israel memiliki hati yang tulus, hidup lurus, dan berbuat sesuai dengan yang diperintahkan Allah, serta umat lainnya atau bangsa Israel secara utuh tetap setia kepada Tuhan. Tetapi Allah juga memperingatkan Salomo serta seluruh bangsa Israel, jika mereka tidak lagi setia, maka Tuhan tidak akan ragu untuk mencabut berkat-Nya atas Israel. Dan sejarah mencatat bahwa justru kemudian Israel menjadi tidak setia. Setelah dipimpin oleh Salomo, kita mengingat Yerobeam dan Rehabeam sama-sama gagal mengikut Tuhan dengan setia. Kondisi ketidaksetiaan itu kemudian berlanjut. Tidak hanya para pemimpin, tetapi juga umat lainnya, yang membuat bangsa Israel semakin jauh dari Tuhan. Dengan kondisi itu, Israel tidak lagi diterangi oleh hikmat dan berkat Allah, yang menjadikan mereka menghadapi keterpurukan dan mengalami pembuangan di Babel. Namun, Allah kemudian datang dalam firman-Nya melalui hamba-Nya yaitu Nabi Yesaya. Perlu kita ingat bahwa nama Yesaya sendiri diambil dari bahasa Ibrani Yeshayahu, yang artinya Tuhan Penyelamat. Ketika bangsa Israel sudah mengalami hidup tanpa harapan, Yesaya dipakai oleh Allah untuk memberitakan kabar bahwa tidak lama lagi Tuhan akan membebaskan umat-Nya. Umat Tuhan yang terkasih, Tuhan Allah masih menaruh belas kasih-Nya terhadap Israel. Meskipun mereka sudah berlaku tidak setia, tetapi mereka masih diberi kesempatan untuk kembali menjadi saksi-saksi Allah. Satu hal yang Tuhan inginkan adalah mereka menjadi saksi bahwa Tuhan yang mereka sembah adalah satu-satunya Allah yang berkuasa atas kehidupan. Sekalipun hidup mereka berantakan, tidak setia, dan menjauhi Allah, namun kasih setia Tuhan tetap dinyatakan
bagi mereka yang mau berubah. Bagi kita saat ini yang merasa hidup terberkati, atau kita yang juga sedang mengalami keterpurukan dalam hidup, maka marilah kita mengingat akan panggilan Allah. Tuhan menginginkan kita untuk tetap setia menjadi saksi-saksinya. Terlebih jika kita melihat diri kita mulai jauh dari Tuhan, kita tetap diberi kesempatan untuk kembali kepadanya. Dalam kesetiaan itulah Tuhan akan menyatakan berkat-Nya bagi kita. Dan percayalah, Dialah Tuhan, tidak ada juru selamat selain daripadanya. Amin. Mari kita bernyanyi dari Kidung Pasaman Jawi 417, bait 1 dan yang kedua. Dan selanjutnya dipersilahkan untuk mengambil saat hening, menaikkan doa secara pribadi. Gusti tansah berkahi. Amin.